Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyala Masna Muslimawati, NPM 1403101700025, akan menjelaskan mengenai asymmetric supercapacitor based composite carbon electrodes. Berikut merupakan outline yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua material elektroda asymmetric supercapacitor, dan yang ketiga asymmetric supercapacitor based composite carbon. Superkapasitor atau kapasitor elektrokimia saat ini menarik banyak perhatian karena memiliki densitas daya yang lebih tinggi dibandingkan baterai dan densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan kapasitas dieelektrik konvensional. Pada pengaplikasiannya, superkapasitor dapat digunakan untuk kendaraan listrik hybrid, perangkat elektronik seluler, peralatan industri besar, sistem cadangan memori, dan perangkat militer, di mana densitas daya yang lebih tinggi dan siklus hidup yang panjang merupakan performa superkapasitor yang menjadi keunggulan dibandingkan sistem penyimpanan energi yang lain. Untuk pengaplikasiannya, diperlukan tegangan operasi yang tinggi dan energi yang tinggi tanpa mengurangi pengiriman daya dan siklus hidupnya. Berdasarkan persamaan berikut, yaitu E sama dengan setengah CV kuadrat, maka untuk meningkatkan energi dapat dicapai dengan memaksimalkan nilai dari kapasitansi dan tegangan selnya. Salah satu cara yang menjanjikan untuk meningkatkan nilai tegangan sel yaitu dengan menggunakan asymmetric superkapasitor. Secara prinsip kerja, asymmetric superkapasitor, dua elektroda bekerja pada dua potensial window dengan satu elektrolit untuk meningkatkan tegangan operasi maksimum dalam sistem sel. Kemudian menghasilkan kapasitansi spesifik yang ditingkatkan sehingga densitas energi meningkat secara signifikan. Nah, jika dibandingkan dengan pseudokapasitor dan EDLC menyimpan energi listrik melalui akumulasi elektrostatik pada pengisian interface pada EDL antara elektroda dan elektrolit. Sedangkan untuk pseudokapasitor berada di antara EDLC dan baterai. Mekanisme penyimpanan energinya adalah transfer elektron Faraday permukaan ion logam yang dapat dilakukan dengan insertasi dan adsorpsi ion. Untuk mendapatkan densitas energi yang lebih tinggi, banyak upaya penelitian telah dikhususkan untuk berbagai asymmetric kapasitor atau asymmetric superkapasitor. Selanjutnya, material elektroda asymmetric superkapasitor. Untuk meningkatkan kinerja tingkat tinggi pada densitas arus, pengisian, atau pengosongan yang besar, material elektroda pada asymmetric superkapasitor harus memiliki 1. Luas permukaan yang tinggi, 2. Distribusi pori yang sempit dengan struktur pori yang saling berhubungan, 3. Panjang pori yang pendek yang dapat memungkinkan pembentukan yang lebih besar. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan material katoda seperti metal oxide, activated carbon, dan polimer. Adapun kelebihan dari metal oxide dan activated carbon sebagai elektroda asymmetric superkapasitor yaitu ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama, untuk metal oxide kelebihannya adalah preparasinya mudah, biaya rendah, kapasitansi spesifik yang lebih tinggi dibandingkan dengan elektroda EDLC. Kemudian yang terakhir, ukuran, morfologi, dan orientasi kristal oksida logam transisi dapat diatur dengan mudah. Nah, untuk activated carbonnya, sebagai elektroda asymmetric superkapasitor memiliki kelebihan yang pertama ramah lingkungan, dan yang kedua biasanya activated carbon digunakan untuk elektroda negatif karena luas permukaannya yang tinggi dan konduktivitas listrik yang relatif baik. Selanjutnya, asymmetric superkapasitor based composite carbon. Nah, berikut merupakan skema contoh sistem asymmetric superkapasitor yang terdiri dari grafen mangan dioxide composite sebagai elektroda positif dan activated carbon nanofiber atau ACN sebagai elektroda negatif dalam neutral aqueous Na2SO4 electrolyte. Nah, berikut merupakan reaksi antara karbon dengan mangan MnO4 berdasarkan nilai kapasitansi spesifik dari jendela potensial yang ditemukan untuk komposit grafen mangan dioxide dan ACN, rasio masanya yaitu sekitar 0,87 dalam sel superkapasitor asimetris. Nah, pada gambar A ini
menunjukkan kurva CV dari grafen mangan dioksida dengan ACN superkapasitor asimetris yang dioptimalkan pada potensial window yang berbeda dalam 1 molar larutan aqueous Na2SO4 dengan scan rata-rata 20 mV per S. Nah, superkapasitor asimetris yang dibuat menunjukkan perilaku kapasitif yang ideal dengan kurva CV persegi panjang bahkan pada potensial window hingga 1,8 volt. Nah, sedangkan untuk gambar B ini menunjukkan variasi kapasitansi spesifik dengan peningkatan potential window untuk superkapasitor asimetris. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar B ini, kapasitansi spesifik meningkat secara signifikan dari 34,5 menjadi 63 F per G dengan potensi operasi dari 1 hingga menjadi 1,8 volt, yang berarti bahwa energi yang disimpan dan daya yang dikirim dapat ditingkatkan setidaknya sebesar 49,2% berdasarkan persamaan awal tadi, yaitu E sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, hasilnya kinerja keseluruhan kapasitor meningkat, sehingga dapat dibuktikan bahwa pengoperasian pada tegangan yang lebih tinggi dapat memberikan keuntungan untuk aplikasi dengan mengurangi jumlah perangkat secara seri yang diperlukan untuk mencapai tegangan output yang diinginkan. Nah, selanjutnya, kurva ini adalah kurva CV dari superkapasitor asimetris yang dioptimalkan pada kecepatan scan yang berbeda. Nah, kurva CV ini menunjukkan bentuk seperti persegi panjang tanpa puncak redoks yang jelas, menunjukkan perilaku kapasitif yang ideal. Nah, sedangkan pada gambar ini atau pada gambar B ini menunjukkan kapasitansi spesifik dari dua sel asimetris pada kecepatan scan yang berbeda. Nah, di sini dapat dihitung dari kurva CV melalui persamaan C sama dengan integral IdV per nu MV, di mana I merupakan arus respons, V merupakan potensi, dan num adalah laju scan potensial, sedangkan M adalah massa bahan elektroaktif dalam elektroda. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, dapat kita lihat bahwa kapasitansi spesifik secara bertahap menurun dengan peningkatan kecepatan scan, karena pada kecepatan scan yang tinggi, difusi kemungkinan besar membatasi pergerakan ion Na+ dan proton karena batasan waktu, dan hanya permukaan aktif luar yang digunakan untuk menyimpan muatan, sehingga menghasilkan pemanfaatan elektrokimia bahan elektroaktif yang rendah. Nah, jika dibandingkan dengan elektroda yang lain, di sini grafen mangan dioksida dengan ACN asimetris superkapasitor. Nah, di sini mencapai 113,5 F per G dan pada 1 mV per S, nah yang hampir 2 kali lipat dari elektroda yang lain. Oleh karena itu, kinerja superkapasitor grafen mangan dioksida dengan ACN sangat baik, dianggap berasal dari kapasitansi dan kinerja laju yang tinggi dari komposit grafen mangan dioksida itu sendiri. Selanjutnya, siklus hidup yang panjang sangat penting untuk superkapasitor. Gambar ini menunjukkan rasio retensi kapasitansi dari superkapasitor asimetris yang dibebankan pada 1,8 volt sebagai fungsi dari nomor siklus. Sel asimetris menunjukkan stabilitas elektrokimia yang sangat baik dengan hanya penurunan 2,7% dari kapasitansi spesifik awal yang tersedia setelah 1000 siklus. Nah, gambar ini merupakan plot Nyquist dari sel asimetris grafen mangan dioksida dengan ACN dalam rentang frekuensi 100 kHz hingga 0,1 Hz yang diukur dalam selama tes siklus hidup. Setelah 1000 siklus, transfer muatan yang dihitung untuk elektroda meningkat dari 1,7 menjadi 4,2 ohm, yang mungkin disebabkan oleh hilangnya adhesi beberapa bahan aktif dengan current collector dan korosi current collector yang disebabkan oleh bahan terlarut. Oksigen dalam elektrolit selama siklus pengisian atau pengosongan. Sebagai parameter penting kepadatan daya dan kepadatan energi, biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja elektrokimia, sel elektrokimia.
Untuk mengetahui karakteristik operasional, densitas energi pada perbedaan power density rata-rata dapat dikalkulasikan melalui kurva CV pada perbedaan scan rata-rata seperti ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu PAV sama dengan E per T, di mana T merupakan waktu discharge. Nah, plot Ragon dari superkapasitor asimetris yang difabrikasi pada kecepatan scan yang berbeda ditunjukkan pada gambar berikut. Meskipun densitas energi berkurang perlahan dengan meningkatnya densitas daya, densitas energi sel grafen mangan dioksida asimetris ACN pada densitas daya yang sama jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sel mangan dioksida asimetris double wall nanotube, yang berarti bahwa sel grafen mangan dioksida asimetris ACN lebih unggul dalam hal energi dan daya. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.